Selamat pagi dan salam olahraga. Kembali lagi bersama kami dalam Fokus Olahraga Kamis 11 Januari 2014 bersama saya Vicky Uspandi dan rekan saya Rani Cahaya Putri dan saya Raden Ilham Narendro Dipo. Dalam edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi mengenai SEA Games 2013 yang diadakan di Naypyidaw, Myanmar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam berita utama kita tentang SEA Games 2013, ada baiknya dong kalau kita lebih mengenal asal-muasal dan sejarah SEA Games ini sendiri. Jadi SEA Games bermula dari suatu ajang yang bernama SEAP Games. Ini merupakan kepanjangan dari Southeast Asia Peninsular Games atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Pesta Olahraga Semenanjung Asia Tenggara. Tujuan SEA Games ya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan persatuan serta kesatuan antar negara-negara Asia Tenggara. Laung Sukhum Naipraditlah yang mencetuskan ide untuk mengadakan SEA Games ini. Saat itu, ia kebetulan menjadi wakil presiden pada Komite Olimpiade Thailand pada bulan Mei 1958. Negara-negara yang mengikuti SEAP Games pertama kali adalah Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Malaysia, dan yang terakhir adalah Singapura. SEA Games diadakan dengan 12 cabang olahraga dan diikuti 500 atlet beserta seluruh panitianya. Selanjutnya, sejak saat dibentuknya SEAP Games, pesta olahraga ini telah diselenggarakan sebanyak 8 kali. Dan diselenggarakan yang 8 kali ini, negara anggota mempertimbangkan Indonesia dan Filipina untuk menjadi anggota baru di SEAP Games. Dan pada tahun 1977, Filipina dan Indonesia resmi menjadi anggota baru di SEAP Games. Dan di tahun itu pula, SEAP Games berubah nama menjadi SEGAF Games, dan seiringnya waktu SEGAF Games berubah lagi menjadi nama SEA Games yang kita kenal pada saat ini. Ajang SEA Games yang ke-25 yang diselenggarakan di kota Vientiane, Laos merupakan pesta olahraga yang spesial karena pada ajang SEA Games tahun 2009 itu merupakan ulang tahun ke-50 dari ajang olahraga SEA Games sejak diadakan untuk pertama kalinya di Bangkok. Tadi itu adalah sejarah berdirinya SEA Games. Untuk SEA Games 2013 sendiri akan diadakan di kota Naypyidaw, Myanmar yang akan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara, diantaranya adalah Thailand, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, Timur Leste, serta Brunei Darussalam dengan total 4.730 atlet. Ke-11 negara ini akan memperebutkan medali di 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Untuk pembukaan akan diadakan pada 11 Desember dan penutupan pada 22 Desember di Stadion Bunatai di Myanmar. Tapi sayangnya, dalam SEA Games 2013 kali ini, Indonesia hanya mampu finish di urutan keempat di bawah Thailand, Myanmar, Vietnam dengan perolehan medali 65 medali emas, 84 medali perak, dan 111 medali perunggu. Berikut adalah hasil akhir perolehan medali emas SEA Games 2013. Dari cabang olahraga bulu tangkis, tentunya Indonesia tidak kalah bersaing dengan tim-tim negara lain. Indonesia berhasil merebut gelar juara umum setelah 3 medali emas, 3 medali perak, serta 1 perunggu diraihnya dalam ajang tersebut. Dengan perolehan 3 medali emas ini, Indonesia berhasil memenuhi targetnya. 3 medali emas ini didapatkan dari sektor tunggal putri yang diwakilkan Bellatrix Manuputi, dan dari sektor ganda putra Angga Pratama dan Rian Agung Saputro, dan sektor ganda campuran yang diwakilkan oleh Muhammad Rizal dan Debbie Susanto. Berikut cuplikannya. Setelah sebelumnya 1 medali emas dari ganda putra badminton telah dipastikan menjadi milik Indonesia, kali ini giliran tunggal putri dan ganda campuran Indonesia turut menambah 2 perolehan medali emas di ajang SEA Games 2013 Myanmar. Bermain di Wunatekdi Indoor Stadium, tunggal putri Indonesia Bellatrix Manuputi sukses menekuk pebulu tangkis asal Thailand Busanan Ongbumrungpan. Duet sengit berlangsung sejak awal. Bella yang sempat kalah dengan skor 9-21 di game pertama berhasil bangkit dan memenangkan 2 game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-3.
Kemenangan dari tunggal putri melampaui target Persatuan Bulu Tangkis yang hanya membidik perak. Di laga selanjutnya, pasangan ganda campuran Muhammad Rizal Debi Susanto berhasil meraih medali emas ketiga Indonesia usai menenguk pasangan Thailand, Menepong Jongjit, Sapsire Taira Tanachai. Rizal Debi berhasil menang lewat 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-19. Rizal Debi hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menaklukkan ganda campuran Thailand. Sementara di tunggal putra, pebulu tangkis Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka harus puas dengan meraih medali perak usai ditaklukkan pebulu tangkis Thailand Tanong Saksai Son Bungsuk. Selain dari cabang olahraga bulu tangkis, cabang renang juga menuai hasil yang gemilang. Dari 16 nomor yang dipertandingkan, tim renang Indonesia berhasil memperoleh 5 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Dan dengan hasil ini, tim renang Indonesia finish di urutan ketiga di bawah Singapura dengan 11 emas, 9 perak, dan 10 perunggu yang berhasil menempati posisi pertama, dan Thailand dengan 7 emas, 8 perak, dan 8 perunggu yang menempati posisi kedua. Emas pertama Indonesia disumbangkan oleh perenang Ricky Anggawijaya di nomor 200 meter gaya punggung. Di nomor ini, Ricky berhasil mengungguli seniornya Igede Siman Sidartawa yang pada SEA Games 2011 memperoleh medali emas di nomor yang sama. Emas kedua Indonesia disumbangkan oleh atlet Triadi Fauzi Sidik di nomor 100 meter gaya bebas dan catatan waktu 49,99 detik. Catatan waktu Triadi ini sekaligus merupakan rekor nasional yang baru dan juga memecahkan rekor SEA Games. Triadi juga merupakan perenang Asia Tenggara pertama yang mampu berenang di bawah 50 detik di nomor 100 meter gaya bebas. Berikut liputannya. Perenang Indonesia Triadi Fauzi Sidik kembali mempersembahkan 1 medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2013 Myanmar. Bertanding di Wunatek di Aquatic Stadium Nai Pidau, Triadi keluar sebagai yang tercepat di nomor 50 meter gaya bebas putra dengan catatan waktu 23,12 detik. Di nomor gaya bebas ini, medali perak diraih oleh perenang Singapura Kei Russell Ong dengan waktu 23,14 detik. Sedangkan perunggu direbut Gavin Alexander Lewis dari Thailand dengan waktu 23,41 detik. Sebelumnya, Triadi juga telah mempersembahkan 1 medali emas sekaligus memecahkan rekor di nomor 100 meter gaya bebas putra Jumat pekan lalu. Dengan 1 tambahan emas ini, Indonesia telah mengemas 4 medali emas di cabang olahraga renang. Sementara kesuksesan Triadi gagal diikuti atlet unggulan putra lainnya Ricky Anggawijaya. Setelah berhasil mempersembahkan medali emas di nomor 200 meter gaya punggung putra, Ricky gagal mengulangi prestasi manis di nomor 1500 meter gaya bebas. Tidak kalah hebat dengan cabang olahraga yang lain, cabang balap sepeda Indonesia pun tetap mempertahankan gelar juara umum mereka pada SEA Games 2013, seperti 2 tahun lalu di Indonesia. Dan mereka secara total mendapatkan 5 medali emas, 4 perak, dan 3 perunggu dalam 3 cabang, yaitu MTB atau mountain bikes, road race, dan BMX. Cabang balap sepeda Indonesia mengumpulkan 3 medali emas dalam cabang tim mountain bikes, women mountain bikes, dan downhill putra. Tidak kalah juga BMX putri dan road race. Mereka juga menyumbang medali emas untuk Indonesia. Berikut cuplikannya. Yang mempertandingkan cabang balap sepeda gunung. Di nomor estafet beregu campuran, Indonesia sukses merebut medali emas. Pada nomor yang baru pertama kalinya dipertandingkan ini, setiap tim diperkuat 2 pebalap putra dan 2 pebalap putri. Mereka beradu cepat secara estafet pada lintasan sejauh 16,4 km. 4 pebalap Indonesia, Bandi Sugito, Chandra Rafsanzani, Wihelmina Tutuarima, dan Kuspawati Yazid tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 55 menit 48,377 detik. Di cabang bola voli putra, Ayub Rizal dan kawan-kawan hanya mampu mempersembahkan medali perak bagi Indonesia setelah kalah dari Thailand pada final bola voli SEA Games 2013 di ZRT Indoor Stadium Nai Pidau, Myanmar. Timnas yang didominasi para junior ini harus mengakui keunggulan Thailand setelah kalah dengan skor telak 3-0. Meski demikian, anak asuh Ibasja sudah mampu memenuhi target yang dibebankan. Hasil kurang memuaskan juga diberikan oleh tim bola voli putri Indonesia yang dipimpin oleh Kurnia Maya. Kurnia Maya dan kawan-kawan hanya mampu memberikan medali perunggu bagi Indonesia. Berikut liputannya.
Pemirsa Fokus Olahraga, seperti yang kita tahu, sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga favorit yang dipertandingkan dalam SEA Games. Tapi sayangnya dalam SEA Games kali ini, timnas sepak bola Indonesia belum bisa mengulang kesuksesan seperti pada SEA Games tahun 1987 di Jakarta dan SEA Games 1991 di Filipina. Saat itu, timnas Indonesia berhasil memperoleh medali emas dalam pertandingan sepak bola di SEA Games kala itu. Benar sekali Saudara Vicky, Indonesia harus puas meraih medali perak setelah takluk 0-1 dari lawannya Thailand di Stadion Zehartihri pada tanggal 21 Desember 2013. Berikut cuplikannya. Laga melawan Thailand di final SEA Games 2013 Myanmar menjadi laga terakhir Ramhat Darmawan sebagai pelatih tim nasional U23. Harapan untuk mempersembahkan emas dari cabang sepak bola SEA Games gagal. Kurnia Mega dan kawan-kawan hanya berhasil meraih medali perak setelah kalah dari Thailand 0-1. Ini berarti RD mengulangi pencapaian prestasinya di ajang yang sama tahun 2011 lalu di Jakarta dan Palembang. Sesuai kesepakatan dengan Badan Tim Nasional, pelatih 47 tahun ini hanya dikontrak sebagai pelatih timnas U23 hingga ajang SEA Games 2013. Setelah menuntaskan tugasnya di timnas, RD kini memfokuskan diri melatih klub barunya di Liga Super Indonesia Persebaya Surabaya. Pemirsa Fokus Olahraga, dalam edisi kali ini kami mengundang salah satu pengamat sepak bola ternama di Indonesia. Selamat pagi Bung Pepet. Seperti yang kita ketahui Bung Pepet, Indonesia kalah terhadap Thailand dengan skor 0-1. Menurut Bung Pepet, apa saja hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat meraih poin penuh saat bertanding final dengan Thailand? Oke, dari hasil pertandingan pada laga tersebut, menurut saya hal yang mempengaruhi kekalahan Indonesia itu yang pertama karena gol cepat dari Poko Anan ke gawang Kurnia Mega pada menit kedua. Hal ini menyebabkan jatuhnya mental para pemain Indonesia, sehingga konsentrasi para pemain Indonesia itu udah kacau pada pertandingan. Jadi itu sangat mempengaruhi malahan. Yang kedua itu karena minimnya latihan dari timnas Indonesia sendiri yang hanya kurang lebih 2 bulan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan timnas dari Thailand, mereka udah latihan selama 10 bulan. Bandingin aja ya kan. Terus hal yang mempengaruhi lagi, timnas Thailand mampu memaksimalkan peluang sekecil apapun untuk menghasilkan gol. Oleh karena itu ya timnas Thailand lebih unggul daripada timnas Indonesia pada yang lalu. Oke, jadi persiapan dari timnas Thailand ini lebih matang bisa kita bilang ya, Bung Pepet. Benar. Oke, selanjutnya taktik seperti apa sih yang digunakan timnas Thailand sehingga dapat membuat gol cepat ke gawang Indonesia dan bisa mempertahankan gol itu dan pada akhirnya merebut gelar juara? Nah, kalau masalah taktik seperti yang tadi kita udah bahas kan, malahan mereka memanfaatkan kecepatan di awal pertandingan sehingga hal itu menghasilkan gol dan mengacaukan mental para pemain Indonesia sendiri sehingga mempermudah mereka untuk menguasai permainan pada saat itu. Oke, jadi karena taktik kecepatan itu mental timnas Indonesia rusak dan mudah mereka kebobol ya. Begini Bung Pepet, jika kita berbicara soal materi pemain, apakah sebenarnya individual skill para pemain Indonesia ini mampu menandingi individual skill para pemain Thailand? Apakah benar itu? Pemain Indonesia memiliki individual skill yang berada di atas rata-rata. Bahkan dapat kita katakan bahwa individual skill pemain Indonesia berada di atas pemain Thailand. Tetapi pemain Thailand memiliki kerjasama tim serta mental yang jauh lebih unggul daripada pemain Indonesia. Oh, jadi menurut Bung Pepet ini yang membedakan hanya soal mental dan kerjasama tim. Hanya itu saja. Tetapi untuk memperoleh hal tersebut, pemain Indonesia masih membutuhkan kedepannya pelatihan yang jauh lebih intens. Lebih kompak ke depan. Iya, benar sekali. Bung Pepet, siapa pemain Indonesia yang patut mendapatkan pujian dalam SEA Games 2013 ini? Pemain Indonesia pasti telah memberikan yang terbaik dalam setiap laga yang mereka lalui. Tetapi sang kiper Kurnia Mega dapat kita katakan sebagai salah satu pemain yang memberikan kontribusi terbesar bagi timnas Indonesia. Kita ambil contohnya. Pada saat melawan Malaysia di semifinal, sang kiper andalan Indonesia ini mampu menyelamatkan gawang Indonesia 2 kali
dari adu penalti. Eksekusi penalti dari Malaysia itu ya. benar sekali. Iya. Penampilannya yang konsisten serta penyelamatannya yang gemilang menjadikan sang kiper ini panutan bagi rekan-rekannya sehingga dapat terus berkarya lebih baik lagi. Mungkin karena itu juga dia dijadikan kapten. Iya, timnas benar ya. sekali. Oke. Apa saja nih Bung Pepet faktor-faktor yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia agar kedepannya bisa menjadi tim yang lebih baik, lebih solid, dan bisa menghasilkan banyak gelar untuk Indonesia? Kalau untuk memperbaiki, kita flashback lagi ke awal pembicaraan kita yang menyebabkan kekalahan Indonesia. Kita harus membagi hal-hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita harus memperintens, memperketat dan memperlama pelatihan buat pemain-pemain Indonesia. Kita ambil contoh lagi, Thailand 10 bulan sebelum SEA Games dapat menjadi juara di SEA Games tahun 2013 kemarin. Indonesia 2 bulan saja sudah mampu menjadi finalis. Bayangkan kalau misalnya pemain-pemain Indonesia latihan selama 10 bulan atau mungkin lebih, kita bahkan pasti udah bisa jadi pemenang atau bahkan lebih dari itulah. Kita harus optimis. Bisa Piala Dunia, bisa. Nah, terus yang kedua, kita harus memperbaiki mental dari pemain-pemain Indonesia. Karena mental itu memegang peranan penting dalam permainan dan kondisi di lapangan. Kita ambil contoh yang tadi, gol cepat dari Pokal Anan itu mematahkan mental dari pemain Indonesia. Kalau misalnya nih pemain Indonesia mentalnya tidak patah, mampu membangun kembali dan membalikan keadaan, hal tersebut tidak akan terjadi. Akan berbeda hasilnya. Bisa saya berbeda. Mungkin kita bisa jadi pemenangnya kali ya. Ya makanya mental itu sangat penting. Yang terakhir nih Bung Pepet, apa harapan Anda untuk timnas Indonesia pada ajang kejuaraan berikutnya? Harapan saya, mungkin bukan cuma harapan saya, harapan seluruh bangsa Indonesia buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedepannya harus lebih positif, harus lebih baik lagi. Timnas Indonesia harus memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang kedepannya, harus disikat semuanya. Entah itu SEA Games 2015, AFC atau apapun yang kedepannya, kita harus tetap maju, berkarir. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya Bung Pepet. Sama-sama. Terima kasih Bung Pepet. Sama-sama. Terima kasih Bung Pepet. Sama-sama. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Fokus Olahraga. Tetap saksikan Fokus Olahraga setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam olahraga.